Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasudin Permana dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Fadli Al-Faqih. Perkenalkan, nama saya Kaila Salsabila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam Suryansah. Materi yang akan dibahas yaitu mengenai gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin pada definisinya adalah suatu peristiwa terhalangnya cahaya matahari oleh bulan sehingga semua sampai ke bumi. Fenomena yang merupakan salah satu akibat dinamisnya pergerakan matahari, bumi, dan juga bulan ini terjadi pada saat fase bulan baru. Adapun gerhana bulan terjadi ketika terhalanginya cahaya matahari oleh bumi sehingga tidak semuanya sampai ke bulan. Dan terjadi pada saat fase purnama, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan peristiwanya dapat diprediksi dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Gerhana matahari pastinya terjadi pada saat siang hari dengan suatu sebab yang biasa disebut dengan ijtima atau berkumpulnya bumi, bulan, dan juga matahari pada satu garis lintang di mana akan terjadinya gerhana. Ijtima terjadi saat bulan lama telah berakhir dan bulan baru akan masuk. Contohan pada tanggal 26 Desember pukul 12:15 waktu Indonesia Barat terjadi ijtima awal Jumadil Awal setelah Rabiul Akhir dan dimulai dari sebelum jam 11 waktu Indonesia Barat sampai di akhirnya itu terjadi di pukul 14:20 waktu Indonesia Barat. Daerah yang dilalui yaitu diantaranya itu Batam, Tanjung Pinang, dan sebagian daerah di daerah Kalimantan bagian utara. Faktor terjadinya gerhana matahari. Mengapa terjadi gerhana matahari? Karena posisi matahari, bumi, dan bulan sejajar dalam waktu tertentu. Hal ini dapat disebut dengan gerhana matahari. Adapun gerhana matahari itu ada 3. Yang pertama, gerhana matahari sebagian. Yang kedua, gerhana matahari total. Dan yang ketiga, gerhana matahari cincin. Mengapa bisa terjadi gerhana matahari sebagian? Karena dalam posisi yang sejajar antara bumi, bulan, dan matahari, posisi bulan jauh dari bumi, sehingga bulan terlihat lebih kecil, dan posisi bulan hanya sebagian menutupi sinar matahari. Dan dari belahan dunia, itu hanya sebagian belahan dunia saja yang tersinari oleh sinar matahari. Adapun yang tidak tersinari oleh sinar matahari karena posisi bulan yang hanya sebagian menutupi matahari. Yang kedua ada gerhana matahari total. Mengapa terjadi gerhana matahari total? Karena posisi bulan dekat dengan bumi, sehingga bulan terlihat besar dan bulan dapat menutupi seluruh sinar matahari. Hal ini menjadikan seluruh belahan di bumi ini menjadi tertutup oleh sinar matahari yang dihalangi oleh bulan. Nah, hal ini dinamakan gerhana matahari total. Adapun yang ketiga adalah gerhana matahari cincin atau yang biasa kita sebut GMC. Nah, pada gerhana matahari cincin ini posisi bulan jauh dari matahari, yang dimana bulan terlihat lebih kecil dari matahari, dan bulan hanya menutupi bagian tengah dari matahari, sehingga bagian pinggir dari matahari tidak tertutupi sepenuhnya oleh bulan dan terlihat seperti lingkaran atau yang biasa kita sebut dengan cincin. Nah, pada fenomena alam gerhana matahari cincin ini kita tidak diwajibkan untuk melihat secara langsung, karena pantulan dari sinar matahari dari cincin tersebut sangat kuat, sehingga takut mengakibatkan mata kita menjadi sakit apabila melihat dengan mata telanjang atau dengan tidak menggunakan apa-apa. Maka disarankan untuk yang mau melihat gerhana matahari cincin ini dengan menggunakan kacamata hitam ataupun benda yang lain yang bisa menghalangi sinar matahari tidak langsung menuju ke mata. Nah, dari faktor penyebab ini disebabkan dengan posisi bulan yang dimana
Apabila hanya sebagian menutupi sinar matahari disebut dengan gerhana matahari sebagian, dan apabila posisi bulan menutupi hanya tengahnya sinar matahari disebut dengan gerhana matahari cincin, dan yang terakhir apabila posisi bulan seluruhnya menutupi sinar matahari itu disebut dengan gerhana matahari total. Dalam kajian ilmu falak, terkadang saat terjadinya gerhana, kita disunahkan nih untuk melaksanakan sholat gerhana. Gerhana itu adalah bukti kebesaran Allah. Gerhana bukan sebagaimana diyakini sebagai masyarakat dulu bahwa itu peristiwa ditelannya bulan gitu, atau petanda bencana bagi petani, peternak, dan lainnya. Keyakinan seperti itu tidak dibenarkan ya. Gerhana ini adalah salah satu bukti akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah juga menyebutkan dalam surah Yasin ayat 40 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Yang artinya, tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Dengan suatu kisah saat meninggalnya anak Rasulullah SAW, yaitu Ibrahim, dengan suasana sedih banget. Ketika anaknya wafat, seketika juga matahari hilang dan tak tampak lagi. Lalu masyarakat berkata, terjadinya gerhana karena meninggalnya anak Rasulullah SAW. Dengan begitu Rasulullah menaiki mimbar dan berkata, wahai manusia, bahwa diciptakannya matahari, bulan adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya gerhana matahari dan bulan bukan disebabkan oleh kematian seseorang, dan bukan juga disebabkan oleh kelahiran seseorang. Apabila kalian menemui gerhana ini, berdoalah kepada Allah, bersedekah, dan disitulah ulama memutuskan bahwa sholat gerhana matahari dan bulan itu masuk ke dalam sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Potensi gerhana matahari ini sangat jarang terjadi, dan baiknya jika akan terjadi gerhana matahari, para pengurus masjid, musola, atau pengurus Kementerian Agama itu memberikan informasi kepada masyarakat semua, kepada kita, untuk kita melaksanakan sholat gerhana jika ingin terjadinya gerhana bulan atau gerhana matahari. Ada beberapa rangkaian tata cara untuk mengerjakan sholat gerhana. Yang pertama, baik teman-teman, yang pertama ada takbiratul ihram. Yang kedua membaca iftitah, Al-Fatihah, dan membaca surat dalam Al-Quran dengan cara dipanjangkan dan dikeraskan bacaannya. Kemudian yang ketiga dilanjut dengan ruku dan dengan dipanjangkan bacaan rukunya. Yang keempat ada i'tidal. Di sini i'tidal tidak langsung sujud. Dan kemudian yang kelima membaca surat Al-Fatihah kembali dan bacaan surat dalam Al-Quran secara keras dan panjang. Baik, setelah itu dilanjut dengan ruku kembali, membaca bacaan ruku. Kemudian kembali yang ketujuh iktidal. Dan dilanjut yang kedelapan adalah sujud, dengan catatan dipanjangkan bacaan sujudnya. Yang kesembilan ada duduk di antara dua sujud. Yang ke-10 sujud kembali. Yang ke-11 bangun dari sujud. Kemudian lalu membaca Al-Fatihah dan lakukan gerakan berikutnya seperti gerakan awal.
Yang ke-13 adalah tasyahud akhir dan salam. Demikian rangkaian tata cara sholat gerhana yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.